Rawu, selamat datang di kedai ketan punel. Saya Dewi Kusuma, bakul ketan punel. Hari ini saya menyediakan ini banyak sekali ketan punel aneka topping ya. Saya sediakan ketan durian, ketan coklat keju, ketan tape, bahkan banyak sekali. Bahkan yang best seller selalu ketan punel bubuk kedelai juga ada. Setiap hari kita buka, silakan monggo pinarak sejenak, singgah sejenak di kedai ketan punel Jalan Raya Darmo, nomor 116 Surabaya, depan Taman Bungkul persis. Kita buka mulai jam 1 siang hingga setengah 10 malam. Monggo silakan bisa duduk-duduk sebentar sambil menikmati ketan punel. Datang di kedai ketan punel yang sederhana, namun menyajikan aneka ketan yang lezat dan minuman tradisional yang sehat. Dan di sini juga tadi banyak yang datang, meskipun kita batasi, tapi silih berganti begitu ya. Salah satunya saya nggak asing ini, ada pembeli kedai ketan punel yang saya nggak asing, seperti politisi GAEK yang dulu itu vokal banget di DPRD Kota Surabaya. Ingin tahu siapa? Ada Pak Herman Rifai yang duduk di ujung sana. Beliau adalah wakil ketua dulu di DPRD Kota Surabaya, juga wakil ketua Persatuan Pencak Silat gitu ya. Jadi kita ajak pembeli kedai ketan punel yang lain untuk ngobrol-ngobrol lebih dekat, bernostalgia dengan Pak Herman Rifai. Monggo. Assalamualaikum Pak Herman Rifai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Kabar baik, Je? Alhamdulillah Terima sehat. kasih. Sugeng Rawu di kedai ketan punel. Ya, terima kasih. Pak Nuwun loh sudah singgah sejenak di kedai ketan punel. Ini menikmati ketan punel bubuk kedelai, Je. Ya, betul. Sama pedangnya. Pecah Jahe serai yang itu Pak Herman. Waduh, memang suka makan ketan toh Pak Herman? Suka menikmati ketan? Ya, saya hampir 1 minggu itu 2 kali. Ya, Ketan? Ketan. Ketan punel? ketan punel. Ketan asli. Masya yang pakai Allah. koya itu. Oh iya, bubuk kedelai. Jen, Masya Allah. Selain ketan, makanan tradisional Pak Herman yang gemar gitu, yang favorit apa biasanya Pak Herman? Saya biasanya lupis itu, Mbak. Lupis? Ya. Kadang-kadang sayuran itu apa? Yang dari daerah mana itu ya? Apa tuh? Makanan Surabaya. Semanggi. Semanggi Surabaya. Semanggi Surabaya. Masya Allah. Itu bergizi sekali. Melestarikan Ya. makanan tradisional dan Betul. dapat gizinya, Ya. apalagi di tengah keadaan Ya, seperti ini, Je. situasi yang pandemi ini. Ya. Nah, kebetulan sudah vaksin ini. Oh iya, ini ada pita merah putih karena Ya. menandakan sudah vaksin. Sudah vaksin manula soalnya. Lansia dapat prioritas Ya, untuk vaksin. usia sudah 71. Wow, 71 masih sehat, segar bugar. Iya, betul. Masih sangat apa ya, kalau orang Jawa bilang etes gitu Pak ya. Ya, sehat walafiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan begitu terus Pak Herman. Karena saya itu inget banget kalau lihat Pak Herman. Tadi makanya waktu Pak Herman datang ke kedai ketan punel tuh saya senang, Masya Allah bisa ketemu Pak Herman. Karena dulu Pak Herman itu kan politisi kawakan Ya, gitu betul. ya, politisi senior, Betul. vokal lagi. Nah. Dulu itu pokoknya kalau dari DPRD Kota Surabaya itu suara pendapat Ya. yang terdengar adalah selalu suaranya Pak Herman Iya. Rifai. Karena pengalaman belajar dari wartawan itu, Mbak. Oh ya, sebelum anggota dewan wartawan, Je. Saya wartawan ya. Termasuk wartawan Jawa Pos Group. Kebetulan saya ditempatkan di Suara Indonesia. Ditempatkan di Liberty. Berapa tahun jadi wartawan Pak Herman? Saya tahun 70, Mbak. Tahun 70 Iya. sampai Karena masuk DPR saya pensiun. Pensiun. kemudian itu ceritanya gimana habis dari wartawan terus kok mau jadi legislator? Apa masih ini ya, masih sejalan atau sebenarnya ya memang nggak beda sih sama kehidupan karir wartawan gitu? Ya, kadang-kadang saya pikir memang begitu, seiring gitu. Tapi setelah saya di dalam, waduh, banyak yang bertentangan dengan hati nurani saya, Mbak, gitu. Gitu ya? Iya. Masya Allah. Banyak yang bertentangan. Contohnya apa Pak Herman? Ya, contohnya saya kurang apa ya? Harus maksimal karena kita digaji oleh rakyat kan. Digaji oleh rakyat, jadi harus maksimal. Jangan palsu-palsu gitu maksud saya. Nanti apa kita anggarkan itu dikasih hadiah sama pihak
dinas-dinas nggak berani keras. Itu yang bertentangan dengan hati nurani. Oh gitu. Jadi waktu itu hampir setiap saat ketemu hal-hal yang bertentangan. Iya. Padahal kalau jadi wartawan nggak ada ya yang Nggak ada, bertentangan. sudah kita los gitu loh. Tapi kan lama ya Pak Herman Dipakai jadi legislator berapa tahun Pak? Wakil ketua DPRD kan? Ya, saya wakil ketua dari fraksi PAN gitu. Dari PAN ya. 1 periode aja. Satu periode. Iya. Tapi kemarin mencalonkan diri lagi ya, Ya, Pak saya Herman, mencalonkan untuk apa ya? Untuk apa? Melengkapi, untuk membangunkan orang-orang lama begitu. supaya masih mau Ya, mengabdikan mau. pikiran Ya, betul. di gedung Betul Dewan. sekali, ya. Iya, itu dia. Kalau dulu lihat Pak Herman itu, wah masih sangat bersemangat dan begitu sampai sekarang juga. Tapi dulu itu vokal banget. Setelah itu istilahnya sudah tidak lagi menjadi legislator, menjalani hari-hari itu gimana Pak? Ada rasa kayak, aduh kaget banget ini. Biasanya saya sibuk, biasanya ngurusin banyak. Ini saya sekarang menjalani hari-hari nggak ngapa-ngapain misalkan begitu, atau Pak Herman justru sekarang sibuk di usia yang sudah tidak muda istilahnya, tapi tambah sibuk justru. Ya sibuk ya, ngurusi ya. Karena apa? Karena jiwa jurnalis kita itu tidak bisa suruh diam gitu. Pasti sakit gitu loh. Stres. Tapi saya selalu keluar. Ada pekerjaan atau tidak ada pekerjaan, saya keluar. Yaitu menghibur diri, mencari teman, silaturahim kan gitu. Apa kesibukannya Pak? Cari penghiburan apa Pak Herman biasanya? Ya ketemu silaturahim sama teman-teman. Teman-teman. Kadang-kadang ke balai wartawan, kadang-kadang ya semacam ke kedai ketan bunel ini, Terima ketemu kasih. teman-teman kan gitu. Terima kasih banyak. Monggo sambil dinikmati Pak Herman, sambil diunjuk. Masya Allah. Tapi Pak Herman juga kan pernah jadi ini ya, atau masih sampai sekarang dia Pak Herman, Wakil Ketua Pencak Silat Jawa Timur, betul Ji? Saya 15 tahun nih Sampai sekarang? pegang pencak silat. Itu karena Pak Herman juga bisa pencak silat atau gimana? Ya sedikit salah. Jurus apa nih? Dulu dari mau. Jurus harimau makan ketan bulat. Ya, kayaknya kesannya memang ini ya, banyak sekali yang dikerjakan gitu. Ya. Wartawan, legislator, aktif di organisasi, olahraga. Gimana biasanya ngatur waktunya itu Pak? Ya berjalan gitu aja Pak. Karena jam 7 saya harus keluar rumah soalnya. 7 pagi? Harus keluar rumah. Cari rezeki, ya. Nggak tahu rezeki itu ada apa enggak, pokoknya kita harus cari gitu. Nah itu, dulu kesannya kan legislator itu banyak uangnya nih Pak Herman. Ya. Pemasukannya dari mana-mana. Ya. Itu betul ya Pak ya? Kata orang begitu. Sekarang begitu. Tapi kalau sudah pensiun ibaratnya atau tidak lagi menjadi anggota legislator, nah apakah ya masih terjamin begitu Pak kira-kira? Ya karena gini, saya punya anak 3, sudah jadi semua, sudah S1 semua, sudah punya rumah semua, sudah ayam sudah nggak mikir apa-apa. Jadi ada ya kita terima, nggak ada ya alhamdulillah kan. Biasanya kan kalau masyarakat itu kan, atau saya gitu lihat, wah anggota dewan dulunya lama, terus kemudian sangat vokal, sekarang pensiun, sekarang nggak lagi, pasti ya masih sejahtera deh, masih kaya gitu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang dirasakan Pak Herman juga begitu ya? Ya, saya rasakan apa ya, orang itu kan saling melihat kan. Dulu anggota dewan dihormati, pasti kenalannya pengusaha. Tapi ya apa, pengusaha enggak seperti yang saya bayangkan Pak. Gimana Pak? Dia baik sama saya waktu jadi anggota dewan, saya tolong segala macam. Setelah selesai ya
saya hubungi juga Soro. Oh gitu. Sudah sulit lagi menghubungi. Iya. Karena dianggap tidak punya posisi apa-apa. Ya, betul. Tidak punya power. Iya. Oh, itu apakah dirasakan Pak Herman sendiri atau hampir seangkatan? Karena angkatan Pak Herman kan banyak ya. Ada banyak sekarang mungkin yang udah gaek-gaek gitu ya. Ya, dan juga banyak yang meninggal. Banyak yang sudah wafat gitu. Jadi kalau dipandang masyarakat bahwa serba enak jadi legislator, enggak juga sebetulnya ya Pak Herman ya? Enggak juga. Oh. Saya dulu jadi anggota DPR ya itu. Mobil itu saya serahkan anak-anak itu. Ya anak-anak apa ya? Kader-kader, siapa yang mau pinjam silakan pinjam. Banyak dipinjam orang untuk mantenan itu sering. Oh, untuk keperluan-keperluan Ya, konstituennya Pak Herman Ya, istilahnya gitu. betul. Nah itu masyarakat sekarang kalau ketemu Pak Herman masih banyak yang kenal nggak Pak? Kenal, Konstituennya gitu. dulu gitu? Ya, saya dulu pernah ditolong Pak Herman gini. Saya enggak ingat gitu. Anak saya pernah ditolong Pak Herman bayar sekolah. Saya juga enggak ingat gitu. Kadang-kadang ada yang datang ke rumah ngasih uang saya, ini uang apa? Dulu Pak Herman nolong saya begini. Saya enggak ingat itu. Apa lupa atau bagaimana saya enggak tahu itu. Jadi masih ada juga yang ingat ya? Ya. Tapi yang menjauh atau yang tidak lagi ingat juga ada juga, Ada juga, ya? ya. Lebih banyak itu. Lebih banyak. Ya Allah. Iya Pak Herman, berarti Pak Herman ini masih punya ini enggak? Apa cita-cita gitu nggak di dunia politik, masih kepengen lagi mencalonkan apa gitu, masih kayak gitu-gitu nggak Pak Herman? Saya atau enggak, sudah pensiun aja lah? Iya, pensiun aja. Saya enggak ada keinginan lagi gitu. Karena bertentangan dengan hati nurani. Nah, nurani. Soalnya ya apa jiwa jurnalistiknya terlalu dominan bagi saya gitu. Apa sekarang juga kembali lagi ke dunia jurnalistik? Ya kadang-kadang saya kan di Jawa Pos itu kan punya grup WA. Nah itu namanya Cawas itu. Jawas? Iya. Koncolawas? Koncolawas. Koncolawas Jawa Pos. Termasuk ini pemilih Ketan Punel Pemilih ini. Ketan anggota. Punel. Iya. Cawas juga ya? Mas Wahyu lah. Iya. Sering kita diskusi. Mantan selesai. wartawan Radar Surabaya. Oh, alah, iya. Juga saya punya grup WA sendiri, Mbak. Namanya Reayo Re itu. Ngapain itu Pak di Reayo Re? Itu anggotanya ya wartawan kebanyakan semua. Anggota legislatif, SKPD, masuk semua, pengusaha, pengamat politik di situ. Ketua-ketua politik di situ semua. Jadi kalau rame itu kalau diskusi rame. Tapi yang artinya yang bermanfaat. Bermanfaat ya. Ya. Isu-isu terkini Ya, begitu ya. kita bahas. Sambil silaturahim. Ya, betul. Banyak yang masih angkatan muda atau banyak yang udah Ya banyak yang senior-senior? muda-muda, Mbak. Kadang-kadang mereka tidak kenal saya, mereka kenal saya tidak kenal mereka. Iya loh, kalau di angkatannya itu Pak Herman itu kan panggilannya Mener Herman Iya, ya. saya dipanggil Mener. Mener. Kenapa dipanggil Mener Pak Herman? Ya karena mungkin paling ganteng ya. Dari luar negeri ya, Iya. impor nih. Paling ganteng. Karena berhubung saya nggak seangkatan, saya jauh di bawah nggak berani manggil Mener, manggil Pak Herman aja. Bener itu panggilan akrab gitu. Panggilan akrab Iya, ya. atau panggil Cak kadang-kadang. Iya, iya. Ala Saya juga, Surabaya. iya, saya juga ikut Ikas Manca bersepeda Oh, di ikatan keluarga SMA 5, alumni SMA 5. SMA 5 Surabaya. Iya. Waduh, berarti pinter nih dulu nih, pinter banget nih. Katanya orang begitu. Kalian bisa masuk situ katanya dulu anak pinter-pinter. Iya, katanya begitu. Apalagi Padahal- zamannya Pak Herman. Iya, zaman saya dulu di Hartono, ada Gomblo. Oh, itu satu kelas, Enggak, mereka di satu sekolah. satu sekolahan, satu tahun di atas saya. Lu di Hartono satu meeting waktu ujian. Ciane, Reno Wulan Panahan Iya, itu. iya, iya. Oh, luar biasa. Udah pacaran belum Pak Herman di SMA? Atau playboy nih di SMA? Katanya orang-orang begitu, kata saya playboy. Playboy. Kamu jago, katanya tukang tukaran, Pak Herman. Kalau sekolah naik jendela, kalau masuk itu. Kalau masuk kan nggak ada pintunya Pak emang? Atau bolos? Ya karena apa? Sering terlambat.
karena orang tua kan apa ya, angkatan bersenjata gitu. Jadi terbiasa, Pak Herman terbiasa ini ya, apa ya, ibaratnya Terlambat. itu bad boy gitu ya. Dulu ada Gomblo, zaman saya itu ada Leo Christie, ada Yeye Boys bandnya, Waduh. ada Kamala apa, SMA 6 itu punya. Dulu zamannya saya SMA 5, SMA 2, SMA 6 itu punya grup apa, grup band yang terkenal. Grup band terkenal. Pak Herman jadi apa? Vokalis atau Bukan, saya bahkan usung-usung. bagian perlengkapan ya, Pak? Bahkan usung-usung. Jadi Ngusung bawa gitarnya, bawa pianonya, bawa drumnya, noto gitu. punya band yang penting ya. Ya, yang penting ikut grup. Ya, ya. Yang penting punya grup band meskipun Iya. bagian usung-usung. Ya Allah, seru sekali Pak Herman. Tapi waktu SMA itu Pak Herman udah tahu nggak? Wah, nanti aku habis selesai sekolah ini mau jadi apa? Mau berkarir apa? Begitu Pak, waktu udah punya gambaran nggak Pak Herman? Enggak punya. Saya kuliah di Gama. Di UGM berarti? Iya, tapi enggak sampai lulus karena situasi keuangan orang tua. Pulang kita. Zamannya orientasi pertama. Saya di sana enggak ada runtuhan. Cuma orientasi naik sepeda. Berarti cuma sebentar ya? Iya, Oh. Wah, hebat nih berarti. SMA 5, masuk UGM. iya. Berarti punya tips dong buat pembeli ketan tunnel, pembeli kedai ketan tunnel yang masih muda-muda, biar Iya. supaya bisa masuk ke tempat sekolah atau tempat kuliah yang bonafit, yang diinginkan, yang diimpikan. Apa dulu Pak Herman, kan sulit Pak zaman itu masuk SMA 5, masuk UGM kan sulit. Kok Iya. bisa lolos? Gimana caranya Pak? Ya, karena saya tekuni gitu. Saya kalau satu bidang saya tekun. Ini saya tekun sampai selesai tekun semua. Nggak setengah-setengah. Nah, makanya ada kedai ketan bundal ini juga menguntungkan bagi saya. Ini tengah kota kan. Kalau ketemu teman-teman, ayo Di ngopi. sini ya. Kopi di mana? Ayo. Di SLSO, di Ahmad Yani, enggak, ketan bundal aja. Gitu. Misi Saya ajak ke sini. Seperti kemarin. Makasih loh Pak. Janjian sama temannya itu teman saya dua. Iya, iya. Pengacara. Pengacara juga nongkrongnya di sini, di meja bambu, di lincah bambu ya. Kecandol juga sama Pak. Ya sebetulnya dikasih lampu ini. Ya, nanti nyala. Lampu yang ketik-ketik kan. Iya, kalau malam lah nyala nih Pak. Iya, nyala kan? Nyala kalau malam. Kalau nggak bisa nih Pak rusak. Nggak ada lampunya gitu. Waduh, luar biasa ngobrol sama Pak Herman. Kalau dulu mau ngobrol sama Pak Herman harus janjian dulu, harus schedule-nya susah ya. Kalau sekarang bisa santai dengan Pak Herman. Berarti Ya. menjalani hari-hari di usia 71 tahun supaya Ya. tetap sehat, ngapain aja Pak Herman? Ya, Selain kita- olahraga sepeda. Kita ngatur makanan. Yang katanya Ya, yang katanya ngatur makan itu ya begini. Umpama hari ini saya makan kambing, sate gitu. Antara 1 bulan, 1,5 bulan atau 2 bulan belum tentu makan saya. Gitu. dikasih jarak ya. Ya, ada anu. Jadi saya enggak ada pantangan makanan. Gak ada pantangan? Nggak ada. Kambing juga masih makan? Masih, durian masih. Wah, di sini ada ketan duren Pak. Iya. Kami enggak begitu banyak lah seperti dulu. Kalau ngicip-ngicip tuh. Minjem boleh ya. Nggak dimarahin sama putra putri anak-anak kalau nggak ada pantangan gitu. Enggak, ya cuma anak-anak saya tuh bilang hati-hati Pak soal makan. Hati-hati Pak soal olahraga. Jangan terlalu capek, itu aja pesannya. Nah saya setiap hari minimal 20 kilo lah sepedaan ya. Wow. Kalau minggu bisa 30 kalau minggu. Oh, luar Ya biasa. cari teman, cari sahabat, silaturahim. Yang penting sehat Yang penting sehat betul. dan bahagia. Betul, kunci itu Pak. Iya. Bahagia. Bahagia itu justru bisa mengobati segala Iya, penyakit ya. katanya memperkuat imun. Memperkuat Ya. imun,
betul. Jadi kalau kita nggak punya uang jangan diketokno nggak punya gitu loh. Jangan kayak orang susah lah ya. Iya, jangan seperti orang susah. Diketok-ketok nggak punya uang Nggak, nih. iya. Misalnya kan ada yang merenung, nah itu cepat mati. Merenung kok cepat mati. Mungkin Iya, kalau kalau merenung apa? Merenung nggak punya uang, pokoknya mikir. Wah sudah. Memang lebih sering punya uang, Pak? Lebih sering nggak punya uang, Pak Herman? Ya banyak sering nggak punyanya. Tapi alhamdulillah merasa kaya, merasa gembira ya kan. Loh, banyak teman itu Banyak udah teman kaya. udah kaya. Kaya. Wah, menyenangkan sekali nih ngobrol sama Pak Herman. Karena mumpung Pak Herman singgah, akhirnya bisa ngobrol sambil dinikmati Pak Herman. Iya. Monggo nanti tambah lagi. Hari ini saya sediakan banyak sekali topping-toppingnya. Lu sudah 2 kali ini. Sudah ini embo yang kedua ya. Sudah piring yang kedua. Sama jahe serai, ini minuman yang cocok waktu pandemi ini, Pak. Saya juga sediakan. Pokoknya di sini minuman-minuman tradisional yang menyehatkan deh. Ya itu tadi Bapak Ibu dan kakak-kakak pembeli kedai ketan purnal semua. Salah satu yang juga suka mampir di sini yang saya tuh bersyukur banget. Ini ada di meja 12. Ya mudah-mudahan ketan purnal ini semakin hari semakin sukses. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya Pak Herman. Tiada lain selain hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Amin. Iya, terima kasih banyak untuk doanya. Monggo dinikmati lagi. Jadi yang belum singgah, monggo sempatkan singgah ke kedai ketan purnal ya. Alamatnya di Jalan Raya Darmo, nomor 116 Surabaya. Depannya Taman Bungkul persis. Buka setiap hari jam 1 siang sampai setengah 10 malam. Ketannya banyak banget toppingnya, jadi silakan apa yang disuka silakan bisa dinikmati di sini. Siapa tahu juga ternyata bisa ketemu sama Pak Herman Rifai. Ya. Nah, bisa bernostalgia. Iya. Bisa bernostalgia ngomong-ngomong tentang tempo dulu waktu di DPRD Kota Surabaya. Baiklah kalau begitu Pak Herman, terima kasih sudah saya gangguin ini. Mudah-mudahan masih nikmat ya Pak ya. Nikmat. Masih hangat ya karena sudah saya gangguin. Terima kasih sudah rawuh. Ya, Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau gitu saya Rini Kusuma Bakul Ketan Purnal menunggu semuanya untuk mampir ke kedai ketan purnal yang sederhana ini. Wassalamualaikum warahmatullahi